Halo brother, welcome to our channel Infomotif bersama gua Indra Rian. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang Wuling Formo S 8 seat. Karena ada yang 5 seat juga. Kalau ini yang 8 seat. Jadi di belakang 3, di tengah 3, di depan 2. Harganya yaitu 161 juta untuk OTR plat B Jakarta. Dan langsung aja kita bahas mobil Wuling Formo ini. Check this out. Ini Wuling Formo S, ini di bagian depan secara desain ini hampir mirip, hampir sama dengan Wuling Convero S. Konsepnya juga sama, grillnya menggunakan black dove, lalu ada sedikit aksen chrome di samping-sampingnya nih, dan logo Wuling yang berwarna merah di bagian tengah. Hampir sama, bahkan sama persis menurut gue dengan Wuling Convero DB. Lalu ke bagian bawah juga ground bumpernya tidak ada aksen body kit atau apa-apa gitu, dia sewarna body aja udah. Tempat plat nomor di sebelah sini, dan untuk lampunya dia belum LED, masih menggunakan bohlam biasa halogen. Lampu sen juga sama di sebelah sini, bentuknya juga normal aja, dan secara konsep bentuk keseluruhan itu terlihat boxy gitu ya, karena mobil ini tidak mengutamakan desain, lebih ke arah fungsional aja gitu. Kalian mau mobil murah dengan harga 160 jutaan belum diskon dan bisa muat banyak orang gitu, ini solusinya. Di bagian bawah juga nggak ada fog lamp karena bicara minimalis banget gitu. Oke, kita buka kap mesin ya. Oke, di bagian ruang mesin kita udah buka kapnya. Di sini ternyata gue masih mengapresiasi karena sudah ada peredam juga ternyata di Formo ini, dan kap mesinnya sudah dicat sewarna dengan body. Ini bagus ya. Mobil-mobil mahal aja kadang-kadang nggak dicat sewarna dengan body untuk kap mesinnya. Lalu untuk ruang mesin juga tidak terlalu rapi karena belum ada covernya, tapi di bagian depan sini dia sudah pakai cover jadi nggak kelihatan kopong. Nah, untuk mesinnya sendiri dia menggunakan mesin bensin berkapasitas 1200 cc, berarti lebih kecil dari Convero S, dan dia untuk torsi maksimalnya di 110 Nm, untuk power maksimalnya di 77,5 horsepower. Ini mungkin kelasnya hampir mirip untuk mesinnya sama LCGC kayak Calya atau Sigra gitu. Oke, kita ke bagian samping aja langsung yuk. Oke, di bagian samping dari Wuling Formo ini, untuk velgnya dia sama, menggunakan velg kaleng, tapi dia nggak ditutup sama dove. Kalau Convero DB itu kan udah ditutup sama dove, jadi lebih rapi. Kalian kalau mau tutup lagi pakai dove ini harus nambah. Dan untuk velgnya ini ukurannya ring 15, jadi udah gede, bukan ring 14 lagi. Dan ukuran bannya di 195/60. Rem depan sudah cakram, rem belakang masih trombol. Spion dia sewarna dengan body, ada lampu sen juga di spionnya, dan masih touchscreen. Tuh harus sentuh-sentuh sendiri ya, touchscreen. Oke, sini nggak ada talang air, nego sama sales dikasih nanti katanya. Oke, langsung di bagian sini kacanya sama gedenya lah sama Convero dan nggak jauh beda gitu untuk desain keseluruhan. Di bagian handle juga di sini sewarna dengan body, tidak menggunakan aksen-aksen chrome atau apapun, tidak ada smart entry pastinya, nggak ada side body molding, dan juga nggak ada side skirt di bagian bawahnya. Jadi polosan aja. Oh ya, antena ada di sini ternyata, di atas sini. Aduh, gua harus jinjit dulu ya. Sebelah situ. Karena di belakang itu nggak ada. Kalau mobil-mobil umum, mobil sekarang kan rata-rata di belakang. Kalau ini nggak di depan. Oke, di bagian belakang dari Formo ya. Ya itulah Formo S. Ini logonya juga Formo S, jadi bukan Formos. Oke, di atas tadi kan gue jelasin bahwa antenanya di depan, dia nggak ada Shark Fin atau South Pole di bagian belakang untuk antena. Lalu di sini kembali tidak ada rear spoiler juga, sama kayak Convero DB. Dia tidak ada high mount stop lamp, jadi ini cuma daging lebih aja nih. Daging lebih apa kali. Lalu untuk di sini tidak ada rear defogger, masih polos aja, logo Wuling warna merah sama kayak yang di depan. Rear lampnya juga bentuknya masih sama kayak Convero DB, dia masih menggunakan bohlam biasa, lampu sen, lampu mundur di sebelah sini. Tidak ada sensor parkir pastinya, logo Wuling sebelah sini. Ada mata kucing, untuk ban serepnya juga masih kaleng pastinya, tidak menggunakan, tapi warnanya sama nggak ya? Itu kan silver, ini hitam. Beda warna ban serepnya. Kalau ban yang terpasang itu warnanya silver, yang ban serep itu warnanya hitam.
buat reminder katanya. Atau lupa ngecat? Enggak juga. Oke, di bagian bagasi kita lihat. Tapi bagasinya agak sedikit berbeda nih dengan Convero DB. Kenapa? Karena kalau di Convero DB itu ada scuffletnya sebelah sini ya. Di sini nggak ada. Ini langsung ditutup karpet dasar aja gitu. Sebenarnya ini tonjolan-tonjolan bodinya masih kerasa banget, keras, nggak empuk. Dan untuk pelipatannya ini joknya nyatu lah, pelipatannya sama lah. Dimensi juga sama, gue yakin sama. Tuh, tonjolan-tonjolan di samping juga masih kelihatan. Karena memang tipe yang lebih murah dari Convero DB. Kita langsung aja ke bagian interior lah. Oke, sekarang berada di bagian interior dari Formos. Ya, secara konsep desain sama lah kayak Convero DB nih. Tuh, desainnya sama, terus juga materialnya sama, plastik, warna-warnanya pun sama. Lalu di bagian door trim juga plastik dengan kombinasi warna coklat dan hitam, kayak aksen-aksen karbon gitu yang warna hitamnya. Di bagian jok juga sama ini sebenarnya kayak Convero di DB. Aksen-aksennya sama, warnanya abu-abu, sama-sama pakai plastik juga. Nah, headrest juga dia udah terpisah, tidak nyatu, bukan headrest yang pocong gitu, jok pocong disebutnya ya kalau bahasa anak-anak bengkel. Di bagian setir juga dia masih menggunakan material top touch, tidak ada steering suite. Lalu untuk logo Wuling-nya menggunakan warna chrome, tidak menggunakan warna merah. Pengaturan setirnya juga tidak bisa diatur, jadi bandel dia. Jadi cuma fix aja, tidak bisa tilt atau teleskopik, dinaik turunin nggak bisa. Nah, ke bagian kanan sini cuma ada tombol untuk membuka bensin dengan konsepnya pencet ya, dia tidak tarik tuas gitu. Rata-rata kan mobil ini udah tuas gitu, ini dipencet, bagus. Lalu di sini ada power window yang auto di bagian driver. Nah, yang lainnya itu masih belum auto. Lalu di bawah sini ada buat bottle holder, naruh minuman, ada speaker juga. Head unitnya masih biasa, belum touchscreen ya, fiturnya kayak radio dan ini aja. CD tidak ada ya, nggak ada buat CD, lubangnya nggak ada tuh, jadi cuma audio sama ini aja buat USB gitu. Lalu untuk di bagian AC di sini juga pengaturannya masih manual, puter-puteran gini, tapi ada arah semburannya. Nah, bagus ya, jadi udah cukup lah dengan arah semburan aja udah bagus. Yang mahal aja kan kadang-kadang nggak ada arah semburan ya. Di sini ada soket USB, lalu ada power outlet 12 volt 120 watt. Ini harus pakai adapter lagi nih, jadi belilah, murah kok, nggak mahal. Sini ada penyimpanan. Tuas transmisinya bentuknya juga hampir sama dengan Formo, sama aja dengan Convero, jadi bentuknya sama dan ada warna glossy walaupun keras ini, tapi detailnya bagus. Di sini penyimpanannya juga sama persis. Handbrake-nya juga masih mechanical, sama persis. Di sini penyimpanannya tuh. Jadi kalau di dalam interior ini kayak di Wuling Convero DB gitu, nggak ada bedanya soalnya menurut gua. Apa bedanya, Pak? Apa bedanya, Pak? Mesin aja kan? Iya gitu. Oh iya, kalau kalian mau tanya-tanya seputar harga gitu dan diskon, hubungi aja kontak yang ada di deskripsi salesnya. Dan ini gua reviewnya lagi di Wuling Arista Cimone, dan kalau kalian mau lihat langsung unitnya, datang aja langsung ke sini. Mau test drive juga silahkan. Kalau kalian mau test drive doang nggak beli nggak apa-apa, pasti dilayani kok. Gua juga kadang-kadang test drive doang, emang nggak pernah beli sih. Oke, kita ke baris kedua yuk. Di baris kedua ini joknya pertama kali gua lihat ini nggak pakai headrest, tapi di sini tempatnya ada nggak ya, bisa kita tambahin kayaknya untuk headrest ya kalau kita mau nambah. Desain joknya sih sama, cuma dia nggak ada headrest aja. Seat beltnya ada 3, yang tengah itu 2 poin, yang kiri kanan ini 3 poin seat belt. Lalu kalau di tengah ini kita duduk, ada tunneling karena ini penggerak roda belakang, ada gardan pastinya, jadi ada tunneling, jadi harus agak ngangkang dikit. Dan di sini untuk bagian door trim sama konsepnya kayak yang depan juga, ada bottle holder juga, tidak ada power outlet buat ngecas, dan tidak ada AC double blower di sini gitu. Karena kembali lagi ini mobil sebisa mungkin murah gitu.
Nah, di bagian baris kedua sih itu aja ya. Kita ke baris ketiga. Untuk akses ke baris ketiga, apakah sudah one touch tumble? Kita coba. Udah one touch tumble. Nah, di baris ketiga dari Wuling Formosh. Nah, ini posisi gue paling apa ya? Ini posisi bangku baris kedua ini paling mundur gitu. Masih ada legroom, sama lah untuk dimensi kayak Wuling Convero DB. Untuk headroom juga masih ada, cuma bedanya dia nggak ada headrest aja ini. Udah, yang depan aja kan nggak ada headrest, apalagi yang belakang gitu. Lalu di bagian sini baru kelihatan beda nih, dia nggak ada apa namanya ya, door trim untuk plastik itu, dia cuma langsung dipasang karet aja, dipasang cover gitu, dan ini langsung besi. Loh, itu sih di baris ketiga ini aja. Kalau dimensi sih masih sama aja dengan Convero DB gitu. Dan pada intinya dengan selisih harga 15 juta dari Wuling Convero DB, menurut gua sih nggak worth it ya untuk beli yang ini. Menurut gua ini, gua lebih milih Convero DB gitu, dengan nambah ya untuk selisih harga 15 juta sebuah mobil itu nggak terlalu besar sebenarnya. Apalagi kalau kita belinya kredit, itu nggak akan terlalu kerasa. Karena lumayan juga yang dipangkasnya gitu, kayak di pertama di bagian eksterior mungkin velg ya itu nggak ada covernya, nggak ada dove-nya gitu. Lalu untuk di bagian interior nggak ada headrest, nggak ada AC double blower, terus door trimnya juga kurang bagus di baris ketiga ini. Tapi kembali lagi, semua orang itu kebutuhannya berbeda-beda. Mau beli yang semurah-murahnya, yang penting mobil ini bisa buat dipakai keluarga atau dipakai buat usaha, itu kembali ke diri kalian masing-masing gitu. Oke, itu aja di video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk kalian semua yang belum subscribe dulu channel ini untuk mensupport kita, karena subscribe itu gratis. Terus follow juga akun media sosial kita, linknya ada di deskripsi. Dan kalau kalian mau tanya-tanya seputar Wuling atau mau datang langsung ke Wuling Arista Simone, silahkan datang aja. Ada nomor kontak sales juga di deskripsi, silahkan aja, itu temen gua. Oke, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.